bisa berkumpul sehat badan walafiat, tidak didatangkan ke SMK ini untuk kita membaca burda, tentulah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak ada ceramah, tapi kayak ceramah tentulah ketentuannya yang baik yang seperti ini. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa hidup di alam dunia ini. Ya. Kalau tidak ada beliau, mungkin dunia ini tidak ada, mungkin kita tidak ada cerita, tidak ada cerita di antara kita. Karena kehidupan beliau, karena Allah menciptakan rohnya lebih dulu, ya, lebih dulu ada di dunia sehingga terciptalah alam semesta ini. Di dalam membaca burda tadi, guru kita Guru Abdul Rahman membacakan masalah tentang adab kepada guru kan. Dan kepada guru penting. Jadi alhamdulillah siswa SMK sudah ada kemajuan masalah adab ini. Minggu tadi ya, jadi Bapak mengamati perkembangan bagaimana adab orang SMK dengan guru dan adab yang alhamdulillah dari minggu kemarin Bapak sampaikan Bapak di ceramah lah, cuma Bapak kalian dia. Bapak terakhir masuk di kelas 1. Dulu sebelum minggu depan itu Bapak masuk di kelas. Setelah pulangan itu yang bersalaman kepada guru hanyalah ibaratnya itu seperempat daripada murid itu yang berangkat. Yang minggu ini sesudah Bapak yang paling Bapak padahan, bukan karena padahan Bapak lah, karena Allah menggerakkan hati kita. Habis itu dari 30 siswa ya, dari 30 siswa ini perumpamaan ya, hanya mungkin 2 siswa yang tidak bersalaman dengan guru. Jadi ini adalah nilai plus, walau tidak sempurna, tapi setidaknya bisa meningkatkan adab dengan guru. Bersalaman waktu sampai pulang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah itu kan yang kecil itu sangat bermanfaat ya. Dan pulang adab menuntut ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah bersuci dari jasmani dan rohani. Apa itu bersuci jasmani dan rohani? Jasmani adalah badan luar, tentulah bersuci dengan mandi, berwudu dan sebagainya. Kalau mandi jasmani itu badan, kalau sebelahnya kada mandi ya Pak, ya, tentulah lesu, lemah, lemas dan lain sebagainya, tidak ada semangat hidup, kayak kambing, awak bau, disambah yang itu kawan di dalam katiak, ya kumang-kumang yang tidak tersembunyi ya, karena dia tidak mandi, ya. Sehingga mengganggu proses belajar mengajar karena hal itu. Kadang sambahyang kawan kadang musuh khasiatnya mencium segala macam bau ada dari Arab, dari Palestina, bukan yang harum kadang baunya yang bau itulah. Nah itu kan suci dari jasmani ya, diharumilah
SMK kan pulang itu harum, itu bagus lah, nabinya kan harum ya. Suci dari rohani ini tidak bisa terlihat ya, cuma hanya bisa dirasakan. Sama kita mencintai seseorang itu tidak bisa dilihat di hati, itu tidak ada, cuma hanya bisa dirasakan. Kenapa kita selalu ingat dengan inya ya? Melihat tawing aja ada muhainya ya. Itulah cinta. Cinta ini ya emang indah ya. Melihat makan, melihat nasi muhainya sudah, melihat minum ada cara minyak muhainya. Bagaimana kita umpamakan kita itu mencintai seseorang, kita mencintai Allah dan Rasulnya, yang seperti itulah. Nah itu tentu. Contoh, Pak Khairi, dia selalu mencintai Rasul ya. Sehingga beliau tidak ada uang pun beliau bisa. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Tentulah dengan cinta. Bapak belum, mungkin ada kesalahan Bapak yang mungkin belum bisa diterima, belum bisa sampai ke sana ya, kan gitu ya. Orang cinta itu apapun bisa terjadi ya, apapun bisa terjadi. Balik ada Bapak menanamkan niat dalam hati dulu, Bapak hendak jadi dan sebagainya. Itu yang pertama kita lakukan. Kita balik bersuci pada rohani tadi. Tentulah kita membersihkan hati kita. Banyak nih hati-hati yang ada yang jelek-jelek di dalam hati kita, seperti cenderung dengan orang, prasangka buruk dengan orang, seperti sifat amarah kepada orang, sifat dendam kepada orang, sifat ria kepada orang, ujub dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dibuang, maka ilmu itu susah masuk. Laksanakan itu cangkir. Kalau isinya di dalam cangkir ini hibah, ya, itu kalau dibuat di sebuah ilmu, maka talimbak pada Allah. Maka itu sifat-sifat yang buruk dulu dibuangi dulu, baru masuk ilmu. Itu. Bikin dulu lah. Coba penjalan. Itu satu aja. Sebenarnya ada 5. Mungkin kita sambung di kelas-kelas dulu. Sambung di kelas-kelas saja ya. Kelas-kelas. Karena untuk ilmu ini adabnya banyak. Dan dari di sini pulang langsung Bapak sampaikan. Kita ada pemilihan ketua OSIS, dan pemilihan ketua OSIS ini mohon persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat, tidak menjelek-jelekan kawan ya. Tidak menjelek-jelekan kawan. Sesungguhnya kita di dalam ruang lingkup SMK ini berkeluarga ya. Kita dalam ruang lingkup SMK ini berkeluarga. Kenapa demikian? Karena kita satu ini membawa nama SMK. Dan di calon ketua OSIS, anggota OSIS, dia bersedia untuk menafkahkan dirinya untuk membantu sekolahan, itu nilai plus ya. Ya. Setidaknya ada niat dia untuk membantu sekolah, untuk memajukan sekolah, itu nilai plus bagi dia. Dia tidak digaji ya, dia tidak digaji ya. Dia sukarela. Berarti Bapak anggap dan kami anggap itu adalah orang-orang yang mau hidupnya bermanfaat. Itu adalah ketua anggota OSIS.
Siapa yang mau duduk di sini ya? Menggantar, nah, menggantar. Bapak waktu aliyah, tidak terpikir Bapak untuk mencalonkan anggota OSIS, ketua OSIS sampai di sini ya. Apalagi menggantar-gantar Bapak ya. Sehingga tampil ditertawakan dia, diejek dia, tidak apa-apa. Dia semata-mata niat dia mungkin di dalam hati dia untuk membantu kesuksesan SMK ini. Itu Bapak anggap dia yang terbaik. Tanganlah untuk kita jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Pilih pilihan kita, jangan menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya. Mungkin itulah dia manusia sebagai manusia biasa, guru sebagai manusia biasa, pastilah ada kekurangan maupun kelebihan. Mudah-mudahan kita diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala.